Pada video kali ini saya akan memperlihatkan atau akan menjelaskan mengenai menu bibliografi yang ada pada SLIM 9 Boolean. Langsung saja kita buka menu bibliografinya. Pada menu bibliografi ada beberapa submenu. Yang pertama itu ada submenu bibliografi, submenu eksemplar, submenu salinan katalog, dan submenu peralatan. Saya akan mulai dari submenu bibliografi terlebih dahulu, di mana di sini ada daftar bibliografi yang memuat mengenai judul, ISBN, salinan, dan perubahan terakhir. Ini menampilkan data-data bibliografi yang sudah di-entry ke dalam basis data SLIM 9 Boolean. Untuk melakukan penambahan bibliografi, itu bisa dilakukan di daftar menu bibliografi. Di sebelah kanan atas ada tambah bibliografi baru, atau pada submenu tambah bibliografi baru. Saya klik tambah bibliografi baru. Seperti biasa tinggal diisikan judul di sini. Saya coba isikan judul. Jika teman-teman ragu, silakan pertahankan kursornya di area tertentu, nanti akan ada informasi yang muncul seperti ini. Oke, kemudian kita tambah pengarang. Oke, tambah pengarang. Tekan di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada opsi apakah pengarang tersebut adalah orang, badan organisasi, atau konferensi. Jika itu adalah orang, tinggal dipilih nama orang. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada opsi mengenai pengarang utama, pengarang tambahan, penyunting, sampai ke kontributor. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, sisip dalam bibliografi. Pengarang sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul di sini. Oke, berikutnya ada pernyataan penanggung jawab. Pernyataan penanggung jawab ini berisi mengenai penanggung jawab dari koleksi yang kita entrykan. Sebagian besar itu penanggung jawab itu sama dengan pengarang. Tapi jika terdapat perbedaan, misal buku terjemahan, maka pernyataan penanggung jawabnya diisi dengan penulis aslinya. Sedangkan di bagian pengarangnya ini diisi dengan penerjemah. Berikutnya ada edisi. Edisi ini diisi dengan edisi yang ditulis pada buku, misal edisi 1, 2, 3, dan revisi. Kemudian info detail spesifik ini dipergunakan untuk koleksi non-buku, misal peta, globe, alat peraga, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada pemrosesan nomor eksemplar. Pemrosesan nomor eksemplar ini digunakan untuk mengeluarkan kode eksemplar. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mengeneratnya di luar, cukup pilih di sini polanya. Ini belum ada pola, kita tambah pola baru. Oke, simpan. Oke. Kita pilih pola, kemudian berapa total itemnya, semisal 10. Tentukan tipe koleksinya, semisal textbook. Kemudian lokasinya itu my library. Oke, nanti akan dibuatkan 10 kode eksemplar yang dimulai dari P000001S sampai ke P000010S karena ada 10 eksemplar. Berikutnya kita lanjut GMD. GMD ini untuk buku adalah teks, sedangkan untuk bahan lain disesuaikan saja. Kemudian di bawahnya ada tipe isi, tipe media, dan tipe pembawa. Ini adalah format pengkatalogan jika teman-teman menggunakan RDA. Jika mau menggunakan ini, silakan baca lagi panduan pengkatalogan menggunakan RDA. Saya skip saja. Kemudian di sini kala terbit. Kala terbit ini dipergunakan untuk koleksi yang nantinya itu adalah terbitan berseri atau terbitan berkala. Misal koran dan majalah. Kemudian ISBN ditulis seperti biasa. Kemudian penerbit, entrykan di sini. Oke, jika penerbitnya belum ada, maka akan ada opsi tambah baru di sini. Tapi jika sudah ada, maka kita tinggal pilih seperti ini tadi.
Saya contohkan. Dia akan cari, ya, tambah baru, kemudian tahun terbit diisikan, kemudian tempat terbit. Oke, Padang belum ada, disimpan di basis data, tinggal tambah baru. Jadi salah satu fungsi dari otomasi perpustakaan itu adalah mengurangi duplikasi data. Kemudian deskripsi fisik ini adalah kolasi, kemudian judul seri jika itu ada serinya, kemudian ini ada klasifikasi. Saya tidak hafal ya klasifikasi ilmu perpustakaan itu berapa, tapi saya karang saja. Misalnya ini 0020. Tambah baru, kemudian nomor panggil kita tuliskan. Seperti biasa, call number. Kemudian subjek, tambahkan subjek seperti biasa. Oke, berikutnya bahasa koleksi ini apa bahasanya. Kemudian abstrak atau catatan, biasanya ini adalah keterangan yang berada di kulit luar bagian belakang. Itu diketikkan ke sini kalau mau. Kemudian berikutnya ada gambar sampul. Ini adalah gambar sampul buku. Saya contohkan. Saya tidak punya sampul. Kemudian berikutnya adalah lampiran berkas. Lampiran berkas ini diisi dengan berkas-berkas terkait dengan koleksi. Semisal kita membeli buku mengenai TOEFL, itu kan ada CD audionya. Atau beli buku anak-anak itu ada CD videonya. Itu dilampirkan ke sini filenya. Buat judulnya, kemudian di browse, sudah diupload. Di sini ada pembatasannya, ada standar, mahasiswa, pegawai. Jadi bisa tentukan siapa nanti yang bisa mendownloadnya. Kemudian aksesnya ini public, kemudian tertutup. Kalau public itu langsung terbuka begitu saja. Kalau tertutup, hanya akun yang ditentukan yang bisa mengaksesnya. Oke, lanjut. Berikutnya ada data bibliotekai terkait. Ini untuk memberikan relasi kalau buku ini punya kaitannya ke buku mana. Jadi tinggal tambah relasi di sini. Carikan judul terkait, misal begini. Oke, tunggu sebentar. Ada masalah di laptop saya. Oke, ini adalah judul terkaitnya. Nah ini. Nanti akan muncul sewaktu kita cari buku ini di opak. Kemudian ada opsi sembunyikan di opak. Kalau tunjukkan, maka dia akan bisa ditemukan di pencarian di katalog. Kalau sembunyikan, tidak akan bisa ditemukan. Hanya pustakawan yang tahu kalau buku ini ada. Kita tunjukkan. Kemudian promosikan ke beranda. Kalau promosikan ke beranda, dia akan dipajang di depan. Kalau tidak, dia tidak dipajang di depan. Kemudian ada label di bawahnya. New title, favorit title, dan multimedia. Ini untuk menandai jika judul ini adalah judul favorit, kira-kira begitu, atau judul ini adalah judul baru. Ini tinggal disimpan. Oke, sudah data bibliografi baru berhasil disimpan. Kita cek di daftar bibliografi. Ini pengantar ilmu perpustakaan ada 10 salinan. Kemudian kita lanjut, data buku ini sudah masuk. Kita cek di daftar eksemplar. Ini dia, pengantar ilmu perpustakaan, ada 10 eksemplar. Ini untuk daftar eksemplar. Untuk ngecek daftar eksemplar di sini. Berikutnya ada daftar eksemplar keluar. Daftar eksemplar keluar ini adalah daftar eksemplar yang sedang dipinjam oleh pemustaka. Hanya saja di Slim yang saya gunakan, belum ada transaksi peminjaman. Ini untuk bibliografi dan eksemplar. Berikutnya kita lanjut ke salin katalog. Ini ada menggunakan protokol
March RSU ini mengarah ke perpustakaan nasional. Jadi kalau kita punya koleksi yang mau diolah, tapi mau kopi katalog saja, dan sudah ada di perpustakaan nasional, tinggal diarahkan saja ke sana. Nanti saya akan buat di video yang berbeda mengenai cara kopi katalog. Jadi yang digunakan untuk kopi katalog ke perpustakaan nasional itu menggunakan March. Berikutnya layanan Z390 RRU ini ke Library of Congress. Ini Library of Congress ini kalau tidak salah perpustakaan nasionalnya Amerika. Kalau tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi di komentar nantinya. Tinggal cari di sini, kita tarik. Kemudian ada layanan P2P, sama. Ini untuk kopi katalog antar dari Slim ke Slim yang lainnya. Kalau ini March ini sepertinya ke InDesign. Ini ke Library of Congress, P2P itu antar Slim. Itu untuk salin katalog. Berikutnya ada peralatan. Yang pertama itu pencetakan label. Label itu adalah yang di punggung buku. Jadi kalau kita sudah entry data bibliografi, tidak perlu cetak label di luar. Jadi cukup di sini saja. Tandai, saya tandai, tambah dalam antrian. Cetak label dari data terpilih. Ini dia. Tinggal dicetak, kemudian dipotong, kemudian ditempel ke punggung buku. Ini untuk label. Berikutnya cetak barcode eksemplar, tandai juga, tambah dalam antrian, cetak, ini dia. Ini tinggal dicetak dan ditempel kembali ke buku. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada export marks. Jadi ini kita ekspor untuk kepentingan import nanti di Slim yang lainnya. Jadi kurang lebih ini seperti backup lah, tapi ke dalam format March. Kemudian di Slim yang lainnya kita gunakan import data March yang ini. Berikutnya kita lanjut. Ada mencetak katalog, ini untuk mencetak kartu katalog. Tambah dalam antrian, cetak katalog dari data terpilih. Ini dia. Ini untuk cetak kartu katalog jika masih diperlukan kartu katalog. Tapi menurut saya katalog online itu sudah lebih dari cukup. Berikutnya ada opsi ekspor data. Ekspor data ini adalah mengekspor data ke format CSV. Ini hasilnya. Jadi yang diekspor itu adalah data bibliografi atau data judul. Ini dia. Kalau ekspor data seperti ini. Kemudian di bawahnya ada import data. Import data yang tadi itu kita import ke dalam. Format import itu harus dalam format CSV. Berikutnya ada ekspor eksemplar. Ekspor eksemplar ini mengekspor data eksemplar. Seperti ini bentuknya. Seperti ini. Kemudian import eksemplar itu adalah mengisikan kembali ke dalam data eksemplar dari luar ke dalam tetap dalam format CSV. Jadi ini import data. Import data bibliografi dari berkas CSV, ini import data, ini import eksemplar. Import data eksemplar dari data CSV. Jadi format yang didukung untuk import dan ekspor data bibliografi dan data eksemplar itu adalah CSV. Oke, itu penjelasan singkat mengenai menu bibliografi. Jika teman-teman ada yang bertanya, bagaimana jika menentukan status sebuah eksemplar itu rusak, sedang diperbaiki atau hilang? Itu ada di daftar eksemplar. Kemudian edit eksemplar yang mau dirubah statusnya dengan tanda pensil ini, edit di sini. Jadi lokasinya, lokasi rak-nya, tipe koleksi, status eksemplar, nomor pemesanan, kode inventaris, tanggal pemesanan, tanggal penerimaan, agen, sumber perolehan, faktur, nomor faktur, harga, sampai ke situ. Ya, jadi ini kalau untuk lebih spesifik memberikan informasi detail mengenai eksemplar itu ada daftar eksemplar, diedit satu-satu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya.